Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 5? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat mengikuti pembelajaran kita hari ini. Sudah siapkah kita untuk belajar? Yuk, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa semoga diberikan kemudahan dan kelancaran pada pembelajaran kita hari ini. Berdoa mulai. Hari ini kita akan belajar tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 3, pengaruh kalor terhadap kehidupan, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran kita hari ini, 1. Dengan melakukan kegiatan pengamatan, siswa mampu menjelaskan benda-benda yang dapat bersifat mempercepat dan menghambat perpindahan kalor secara benar. 2. Dengan menggarisbawahi kata kunci, siswa dapat menyebutkan kata kunci dari teks penjelasan pada media secara tepat. Pada suatu sore, ibu sedang menyiapkan makan malam di dapur, dan Lani pun telah selesai mengerjakan tugas sekolahnya. Kemudian Lani menghampiri ibu di dapur. Pada saat membantu ibu di dapur, Lani memperhatikan ketika ibu memasak, ibu menggunakan sudip yang terbuat dari kayu dan sudip yang menggunakan bahan logam. Lalu Lani bertanya, mengapa ibu menggunakan sudip yang berbeda pada saat memasak? Yuk kita cari tahu. Pada saat ibu memasak, ibu menggunakan sendok sayur yang terbuat dari bahan aluminium dan juga sendok sayur yang terbuat dari bahan kayu. Nah, sendok sayur manakah yang akan lebih cepat panas jika digunakan untuk memasak? Ya, betul. Jawabannya adalah sendok sayur yang terbuat dari aluminium. Kenapa? Karena sendok sayur terbuat dari aluminium merupakan bahan yang bersifat konduktor. Apa itu konduktor? Benda berdasarkan kemampuan menghantarkan panas dibedakan menjadi dua, yaitu benda konduktor dan juga benda isolator. Konduktor adalah benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Contoh benda konduktor adalah benda yang berbahan logam seperti besi, baja, aluminium, tembaga, dan seng. Nah, bahan konduktor ini biasanya kita temukan dalam kehidupan sehari-hari pada peralatan masak maupun makan seperti sendok, kemudian sendok sayur, wajan atau penggorengan, dan juga panci. Isolator adalah benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Contoh benda isolator adalah benda yang berbahan bukan logam seperti karet, plastik, kayu, kain, ebonit, gabus, dan bambu. Nah, peralatan isolator ini bisa kita temukan pada centong nasi yang menggunakan bahan kayu, kemudian pada bakul, kemudian sarung tangan, dan juga kain. Penggunaan prinsip konduktor dan isolator juga dapat diterapkan secara bersamaan pada sebuah alat. Contohnya yaitu pada setrika. Pada bagian bawah setrika menggunakan bahan yang bersifat konduktor, sedangkan untuk pegangannya menggunakan bahan yang bersifat isolator. Yang kedua yaitu pada solder. Nah, pada solder ini bagian bawahnya menggunakan bahan yang bersifat konduktor karena mampu menghantarkan panas dengan baik, dan pada pegangan soldernya menggunakan bahan yang bersifat isolator. Dan peralatan yang ketiga yaitu pada panci. Pada panci, bahan yang bersifat konduktor itu adalah pada bagian bawah dan juga pada bagian badan panci menggunakan bahan bersifat konduktor. Sedangkan untuk pegangan dan tutup pancinya menggunakan bahan isolator sehingga memudahkan kita pada saat memasak. Ayo kita mengamati. Sediakan alat dan bahan berikut. 1. Batang besi yang panjangnya lebih kurang 50 cm. 2. Batang tembaga yang panjangnya lebih kurang 50 cm. 3. Sumpit bambu yang ujungnya diikat dengan karet gelang. 4. Sumpit dari bahan plastik yang ujungnya diikat dengan karet gelang juga. 5. Bahan kain untuk memegang benda panas. 6. Lilin. 7. Korek.
Langkah-langkah kegiatannya: 1. Bakar besi di atas lilin yang telah dinyalakan dengan korek api. Peganglah ujung besi dengan tanganmu. Bila kamu merasakan panas, segera pindahkan besi dari nyala api. 2. Peganglah batang besi dengan menggunakan sumpit bambu. 3. Letakkan kembali ujung besi di atas nyala lilin. Apakah yang kamu rasakan? Catat mengapa demikian. 4. Ambil dan letakkan batang tembaga di atas nyala lilin. Bila terasa panas, pindahkan dari nyala lilin. 5. Lapisilah tembaga dengan kayu pada bagian ujung yang kamu pegang. 6. Letakkan kembali batang tembaga di atas nyala lilin. Apakah yang kamu rasakan? Mengapa demikian? 7. Lakukan kegiatan yang sama. Kali ini ganti sumpit bambu dengan sumpit berbahan plastik. Catat apa yang kamu rasakan. 8. Ganti sumpit berbahan plastik dengan bahan kain yang biasa digunakan untuk memegang benda panas di dapur. Untuk memegang besi dan tembaga yang telah dipanaskan di atas api lilin. Catat apa yang kamu lihat dan kamu rasakan. Berdasarkan hasil pengamatanmu, tugasmu, silakan kalian menjawab pertanyaan berikut ini. 1. Apakah yang terjadi pada saat kamu memegang batang besi dan tembaga dengan menggunakan sumpit yang terbuat dari bambu? 2. Mengapa demikian? 3. Apa yang terjadi pada saat kamu memegang batang besi dan tembaga dengan menggunakan sumpit dari bahan plastik? 4. Mengapa demikian? 5. Apakah yang terjadi pada saat kamu memegang batang besi dan tembaga dengan menggunakan bahan kain? Mengapa demikian? 7. Pada percobaan di atas, bahan manakah yang berfungsi sebagai konduk? 8. Pada percobaan di atas, bahan manakah yang berfungsi sebagai isolator? 9. Sebutkanlah paling sedikit 3 bahan lain yang berfungsi sebagai isolator. 10. Tuliskanlah kesimpulan yang kamu dapatkan dari kegiatan percobaan di atas. Membaca dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita. Tahukah kamu dari manakah sumber informasi bacaan yang kita dapatkan? Sumber informasi bacaan dapat kita temukan pada buku, koran, buku elektronik, majalah, ensiklopedia, dan juga jurnal. Bacaan memuat informasi yang penting. Informasi penting dalam bacaan dapat ditentukan dengan kata kunci. Kata kunci adalah kata-kata penting yang terdapat dalam bacaan dan dapat digunakan untuk menentukan pokok pikiran di setiap paragraf bacaan. Informasi penting berkaitan dengan hal-hal berikut. 1. Berkaitan dengan objek yang kita bicarakan, dapat menggunakan kata tanya apa. 2. Berkaitan dengan orang yang ada dalam bacaan, kita dapat menggunakan kata tanya siapa. 3. Berkaitan dengan waktu, kita dapat menggunakan kata tanya kapan. 4. Berkaitan dengan tempat, dapat menggunakan kata tanya di mana. 5. Berkaitan dengan alasan, kita dapat menggunakan kata tanya mengapa. Dan yang terakhir, berkaitan dengan uraian atau peristiwa, kita dapat menggunakan kata tanya bagaimana. Nah, tugas kalian, silakan kalian jawab pertanyaan pada Ayo Renungkan. 1. Apa saja hal yang menarik pada kegiatan pembelajaran kita kali ini? 2. Adakah hal-hal yang ingin kamu ketahui lebih dalam? 3. Bagaimana usahamu untuk memenuhi rasa ingin tahumu terhadap topik pembelajaran kali ini? Demikian pembelajaran kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar dari rumah.